Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan sebab pada hari ini adalah hari Sabat bagi Tuhan, di mana kita kembali boleh beribadah di hadapannya. Baik, kita akan langsung masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya membawa saudara akan membuka akan Alkitab kita yang terambilkan dari kitab Wahyu pasal yang ke-21. Kita membuka kitab Wahyu pasal 21 ayat yang ke-8. Kita akan fokus dalam satu ayat saja, tapi nanti akan saya berikan ayat-ayat pendukung untuk di mana satu ayat boleh kita renungkan secara mendalam pada malam hari ini. Kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, kita akan belajar fokus dalam satu ayat saja, ya. Dengan demikian saya akan memberikan tema untuk jemaat Tuhan supaya dengan tema ini untuk memudahkan kita semua mengingat akan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu bertemakan ciri orang yang pasti masuk neraka. Bukan moga-moga, bukan mudah-mudahan, tetapi sebuah kepastian masuk neraka. Bulan yang lalu saya sampaikan, di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan yang hanya diberikan kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hanya satu nama, tidak ada dua nama. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui dengan Aku." Hanya Yesus juru selamat dunia. Dalam dunia ini banyak menawarkan agama, menawarkan keselamatan, tetapi kepastian itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus. Bulan yang lalu saya sudah menyinggung tentang perkataan firman Tuhan tentang kematian yang kedua. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam tulisan yang terakhir, ya, bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Saya sampaikan, nanti saya akan sampaikan di khotbah ataupun di komsel-komsel supaya Bapak Ibu boleh mengerti tentang kematian yang kedua. Nah, yang pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Garis bawahi, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mengalami lahir dua kali, mati satu kali. Nah, ini atribut orang percaya: lahir dua kali, mati satu kali. Lalu kemudian yang kedua, tetapi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus lahir satu kali dan mati
2 kali. Kebalikannya Bapak Ibu. Beda toh? Orang percaya sama orang yang tidak percaya. Orang yang percaya lahir 2 kali, mati 1 kali. Tetapi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, lahirnya 1 kali, matinya 2 kali. Seperti kitab Wahyu berkata, inilah kematian yang kedua. Jadi tentang orang percaya, yaitu lahir yang pertama, tentu lahir dari ibu kita masing-masing. Dan kita tahu kelahiran saudara dan saya diperanakkan di dalam dosa. Sebab benih dosa ada di dalam nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Coba kita bandingkan dengan kitab Ayub pasal 14 ayat yang pertama sebagai perbandingan acuan untuk kitab Wahyu yang hanya 1 ayat saja malam ini. Bisa ditayangkan? Ayub 14 ayat 1. Ya, baik. Terkadang saya himbau Bapak Ibu untuk menulis sebenarnya. Ya, ada Bapak Ibu bawa oretan-oretan kecil. Nah, lalu kemudian ini kan ibadah raya. Anda tidak bisa bertanya. Tapi kalau ada hal yang kurang dimengerti, nanti akan ditanyakan di komsel, maka kita akan kupas tuntas pertanyaan Bapak Ibu. Saya selalu mempraktekkan, di depan saya selalu menulis setiap siapapun khotbah di depan ini. Entah Pak Michael, entah Mas Apan, sejak Mas Apan khotbah, catatan saya lengkap Bapak Ibu. Tidak ada yang terlewatkan. Terkadang saya ketika memulus akan firman itu, saya diberkati kembali. Pemaparan-pemaparan yang disampaikan hamba-hambanya, saya buka kembali, saya ulas kembali. Oh, ini ketika Pak Michael khotbah disampaikan, saya diberkati. Saya ulang kembali karena manusia itu gampang lupa. Jadi Anda punya stok untuk dibuka kembali. Nah, ini begitu nanti banyak ayat yang saya buka, nggak mungkin Bapak Ibu bisa menyimpan dalam memori kita dengan sebanyak ini. Tapi ketika Bapak Ibu mencatatnya, dibuka di rumah, oh ini aku kurang paham nih, bawakan di konsep. Kita akan bahas bersama-sama perikop demi perikop yang ada. Ini keuntungannya. Ya, tentu saya akan membuka nanti banyak ayat sebagai pendukung di dalam kitab Wahyu yang hanya 1 ayat saja, untuk menguntungkan kita semua. Kita mau bertumbuh dalam Tuhan, mau bertumbuh. Ya, jadi dikatakan di sana, mengapa kita harus lahir 2 kali? Karena lahir yang pertama itu kita dikandung 9 bulan 10 hari, kita diperanakkan di dalam kutuk, dalam dosa, oleh dosa Adam dan Hawa. Itulah sebabnya Ayub 14 dicatat. Ayat pertama berkata, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Anda gelisah, Anda singkat umurnya karena Anda lahir dari seorang wanita yang berdosa. Itulah sebabnya kita mengalami kematian, yaitu kematian yang pertama. Ayub telah mencatat itu, singkat umurnya. Jadi orang Kristen harus lahir 2 kali. Lahir yang pertama tentu lahir dari ibu yang melahirkan kita. Kemudian lahir yang kedua, kita harus 2 kali lahir sebenarnya. Yang kedua ialah, bandingkan buka Yohanes pasal 3 ayat 3-5. Kita bandingkan ayat ini. Ya, ini Ayub, Yohanes pasal yang ketiga. Ya, perhatikan di sini Bapak Ibu, ayat 3-5, bukan 15.
silahkan disimak ya, kita lebih baik. Ini Bapak Ibu, saya persiapkan begitu banyak khotbah untuk pada hari ini ya. Tetapi ketika kita tidak bisa membahasnya dengan tuntas, nggak apa-apa. Saya orang yang mengajar mulai seperti itu. Hanya cukup di tema saja nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu ngerti, nggak apa-apa, nggak habis. Saya persiapkan memang hanya satu ayat saja. Kita bicara 7 pokok inti di sini dalam kitab Wahyu. Ya. Coba kita pelan saja, Bapak Ibu mengerti. Ini lahir yang kedua. Ya, perhatikan di sini. Ini tentang percakapan Nikodemus, ahli Taurat yang anak muda, dengan Yesus pada malam hari. Ya, Yesus menjawab katanya kepada anak muda itu di ayat 1 dan 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Next, 4. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan ia dilahirkan lagi? 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jelas Bapak Ibu? Jadi orang Kristen itu lahirnya 2 kali. Yang pertama lahir dari ibu kita, yang kedua lahir dari air dan roh. Kita sering mendengar dengan baptisan air, diambil dari kata baptiso, dari bahasa Yunani, ditenggelamkan, dari kata baptiso. Lahir dari air dan roh. Roh apa itu? Roh Kudus yang memimpin saudara pada kebenaran demi kebenaran. Jadi memang secara fisik kita lahir dari ibu kita, secara karakter, secara pemikiran, Anda bukan lagi membawa tabiat dosa yang lahir dengan ibu kita, tapi pada hari ini engkau lahir di dalam kerajaan Allah, lahir di dalam air dan roh. Ini yang dimaksud. Jadi orang Kristen lahir 2 kali, mati 1 kali. Orang yang tidak percaya lahir 1 kali, matinya 2 kali, seperti dikatakan dalam kitab Wahyu tadi. Di sana ada api dan belerang. Orang yang mati bangkit ketika sangkakala berbunyi. Orang yang berdosa bangkit juga, tetapi mereka beda jalur untuk disiksa, di mana api dan belerang, apinya menyala-nyala ada di sana 24 jam non-stop selama-lamanya. Tetapi kita tidak perlu mengalami kematian yang kedua. Kita langsung terangkat oleh Roh Kudus tadi untuk kita dibawa kepada kerajaan Allah yang sesungguhnya. Ini Bapak Ibu. Nah, ini sekilas tentang penjelasan dalam Wahyu pasal 21 tadi. Ya, penjelasan sekilas. Nanti di komsel boleh kita bahas kembali lebih lanjut. Nah, kemudian kembali kepada tema kita, ciri orang yang pasti masuk neraka. Saya mau bilang bahwa neraka itu fakta, surga itu juga fakta. Saya sering bilang dari mimbar ini, Madura bukan rumahmu, Jawa Timur bukan rumahmu, Indonesia bukan rumahmu, dunia ini bukan rumahmu. Sebab apa? Dunia ini akan lenyap, dan sedang lenyap dengan segala keinginannya, hawa nafsu yang bergejolak yang ada di dalamnya akan lenyap. Baru-baru ini hari Jumat kemarin saya ikuti berita gempa 6,8 skala Richter terjadi di Maroko, menelan korban 2.000 lebih. Sebelumnya Turki juga diguncang, seperti dahsyat luar biasa. Nah, mau kemana arah mereka? Apakah mereka sudah lahir dari air dan roh? Pertanyaannya, andai kata Yesus datang malam ini, Bapak Ibu terangkat? Siap terangkat? Apakah engkau sudah hidup
dari air dan roh? Atau kedaginganmu? Atau keinginanmu kah? Hawa nafsumu kah yang bergejolak mengintaimu setiap saat? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar di hadapan Allah. Neraka itu real, jelas, dan tidak bisa dielakkan. Kalau memang demikian, tidak semua orang yang beragama Kristen, garis bawahi kata Kristen, tidak semua ngaku Kristen masuk surga. Hanya orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah, yaitu orang Kristen yang melakukan kehendak Tuhan, yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu mereka yang lahir dari air dan roh. Hanya mereka. Nah, oleh sebab itu, hal ini sebenarnya menjadi peringatan keras bagi kita. Jangan bangga dengan kekristenan kita, tetapi berbanggalah jika engkau hidup setiap hari dari air dan roh. Kita lihat Matius 7:21, perbandingan ayat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan semua orang Kristen berseru Bapa, Bapa, tetapi mereka yang hidup dari air dan roh. Lalu kita masuk dalam ayat yang telah kita baca. Perhatikan di sana. Saya mencatat, saya kelompokkan ada 7 bagian di sini, ya. Yuk, Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang siapa? Penakut, orang yang tidak percaya, kemudian orang keji, kemudian pembunuh, kemudian orang sundal, kemudian tukang sihir, kemudian penyembah berhala dan pendusta. Inilah ciri orang yang tidak pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Alkitab mencatat, Alkitab ya dan amin, tepat dan benar. Bapak Ibu, malam ini saya sedang menyampaikan firman, membawa Bapak Ibu segambar dengan Allah, sekarakter dengan Allah. Supaya apa? Anda lahir 2 kali. Saya sedang tidak berbicara berkat. Orang benar dikejar berkat. Ini bedanya Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Hidup benar. Jangan main-main dengan keselamatan ini. Perhatikan keselamatanmu. Kita bahas satu persatu. Perhatikan di sana. Yang pertama dikatakan, tetapi orang-orang penakut. Berhenti di sini. Orang-orang penakut yang boleh kayak gimana maksudnya? Takut hantu, takut maling, takut tidak diberkati, takut tua. Bukan itu Bapak Ibu. Bukan itu yang dimaksud kitab Wahyu ini. Kalau bicara orang-orang penakut, di sini orang penakut maksudnya ialah orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi tidak berani mengakui iman mereka di depan manusia. Ini yang dimaksud. Takut dengan identitas kita pengikut Yesus. Malu mengakui Yesus di hadapan orang banyak. Menyembunyikan imannya katanya hikmah. Hati-hati terperangkap dengan jerat setan memperdaya saudara. Kemanapun Anda melangkah, bawalah citra Kristus, gambar Yesus dalam dirimu, bukan disembunyikan. Katanya berhikmat, takut sembunyi, bukan juga. Itu hal lain. Nah, orang penakut
iman di depan manusia. Tetapi untuk perkataan ini, orang-orang yang takut, bandingkan Lukas 12 ayat 8 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa yang menakut tadi menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Tuhan balas begitu rupa, bukan? Anda takut? Anda penakut? Maka Allah berkata, nyah daripadaku, engkau segala pembuat kejahatan. Tidak mengaku, malu. Itu yang pertama, orang-orang penakut. Apalagi yang kedua, dikatakan setelah penakut, orang-orang yang tidak percaya. Ini maksudnya apa lagi nih? Orang-orang yang tidak percaya. Yang dimaksud ialah orang yang tidak percaya, orang yang menolak Injil keselamatan, walaupun sudah berulang-ulang mendengarkan kabar baik, namun mereka masih memutuskan untuk tetap menutup hati mereka sehingga mereka binasa. Menolak Injil keselamatan. Mereka tidak percaya kepada Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Mereka tolak akan perkataan itu. Untuk ayat perbandingannya saya catat di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ketiga. Semoga Bapak Ibu mengingat akan ayat ini semuanya, lengkapnya semoga, ya. Dikatakan, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ataupun yang menolak tadi maksudnya, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Nah ini orang yang tidak percaya, yaitu hati yang bebal akan Injil, tidak percaya kepada Yesus. Itulah yang disebut dengan orang yang tidak percaya. Dan ciri inilah yang akan pasti masuk neraka. Kemudian apalagi di sana? Perhatikan. Yang ketiga, setelah tidak percaya dikatakan apa? Ayo bareng-bareng, orang-orang keji. Nah ini loh, orang-orang keji. Keji artinya apa sih? Keji itu artinya, menurut yang saya amati dari bahasa asli Alkitabnya, ialah sangat rendah, kotor, dan tidak hidup dalam norma kesopanan yang diajarkan Tuhan. Inilah orang-orang keji. Orang rendahan, murahan. Yehezkiel pasal 7 ayat 3 berkata, ini saya padukan ayat pendukungnya untuk orang keji. Kini kesudahanmu tiba dan aku akan mencurahkan murkaku atasmu, dan aku akan menghakimi engkau selaras dengan tingkah lakumu, dan aku akan membalaskan kepadamu segala perbuatanmu yang keji. Sama-sama keji. Wahyu berkata orang-orang keji. Yehezkiel mencatat perbuatan orang keji. Lalu kemudian kita lanjut. Setelah orang keji, orang-orang pembunuh. Ya, orang-orang pembunuh. Maksudnya apa sih orang-orang pembunuh ini? Saya mencatat orang-orang pembunuh yang dimaksud dalam kitab Wahyu ada dua tipe. Ada dua tipe. Tipe yang pertama, membunuh saudaranya memang secara fisik, secara langsung, entah dengan senjata seperti kasus jenderal yang bunuh akan ajudannya, itu juga pembunuhan. Dengan pisau, dengan belati,
itu pembunuhan yang dimaksud ada dua hal. Lalu kemudian pembunuhan yang kedua itu tentang menaruh rasa iri hati, dendam kepada orang lain, itu juga disebut pembunuh dalam kategori firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang membenci saudaranya, ya, membenci adalah seorang pembunuh manusia. Membenci itu membunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Maka orang-orang pembunuh adalah masuk neraka. Ini ciri orang yang masuk neraka. Orang-orang pembunuh. Lalu kemudian apa lagi? Setelah pembunuh, dikatakan di sini adalah orang-orang sundal. Orang-orang sundal. Orang sundal artinya buruk kelakuan atau orang yang melacurkan diri dengan melakukan perzinahan, baik kepada pasangan orang lain, juga melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang kudus, atau membeli perempuan atau laki-laki dengan tujuan untuk memuaskan birahi. Karena itu ingatlah ini baik-baik, karena tidak ada orang sundal, orang cemar, penyembah berhala masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini orang-orang sundal masuk dalam neraka. Tidak ada tempat di dalam kerajaan Allah. Ibrani 13 ayat 4 dikatakan apa di sana? Ya, saya bacakan saja. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Ya, orang sundal tadi, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Inilah ciri-ciri orang yang masuk neraka, pasti masuk neraka. Lalu setelah orang-orang sundal dikatakan lagi apa? Tukang-tukang sihir. Nah, sihir ini artinya apa? Perbuatan gaib yang dilakukan dengan kekuatan gelap atau kekuatan iblis seperti apa? Santet, guna-guna, bertenung. Sebab sihir bertentangan dengan kehendak Tuhan. Keluaran 22 ayat 18 berkata, seorang ahli sihir perempuan janganlah engkau biarkan hidup, dirajam dengan batu pada zaman itu. Menjijikkan di hadapan Allah. Tukang-tukang sihir, guna-guna, bertenung, santet, segala macam. Nah, sebagai orang percaya, tidak lagi percaya guna-guna, amin. Amin. Tidak lagi percaya santet, amin. Enggak ada itu. Sebab apa? Ketika engkau percaya Yesus, maka kuasa darah Tuhan akan melingkupi saudara, sehingga kuasa gelap, penghulu-penghulu di udara tidak bisa menembus akan kuasa darah Yesus sendiri. Memang sihir itu ada, dukun-dukun itu ada, tetapi ketika kau percaya Yesus, semuanya akan mental dengan sendirinya. Saya ingat, nggak tahu ya, apa tradisi di Madura apa sama dengan di Sumatera. Kayaknya NTT mirip deh. Di Sumatera begini, kalau ada orang hamil, ya orang hamil, bulan pertama, bulan kedua, orang Sumatera itu kan terkenal dengan agama budaya sebetulnya, ya kan? Jadi di Sumatera itu budaya itu, adat, agama yang tertinggi sebetulnya itu di Sumatera. Jadi untuk firman Tuhan sih kurang percaya itu dulu, tapi sekarang sudah masuk zaman Pentakosta ke daerah Sumatera.
Lalu di Sumatera itu seperti ini, kalau lagi hamil gitu ya kan, nggak perlu doa. Jadi tahu perempuan itu kan apa ya, yang rambut bagian belakang ini puntil apa namanya, yang itu sanggul itu loh, konde ya. Nah, rambutnya kan ada yang panjang, kemudian putar bulat di sini, jadi bentuk konde. Nah, orang Sumatera itu atau NTT sama aja. Itu nanti kalau mereka mau jalan habis maghrib ke rumah tetangga, itu diambil paku yang panjang yang 5 sol yang segini, itu paku ditancapkan ke sini, ke kondenya, ditaruh ke konde. Nggak cukup paku, garpu juga ditaruh, garpu dipasang sini, dipasang dari sini, dari atas ada lagi yang bentuk apa ya, bentuk cepit rambut dari paku juga, dari atas ditaruh. Saya pikir ini katanya supaya bayinya tidak diambil santet ataupun hantu, supaya setan takut sama orangnya, bayinya aman. Loh, ini kan lucu. Saya pikir kok nanggung cuma paku, kerangka ditambah situ semen linggis di sini. Lama-lama sedikit pikir yang jalan ini apa ini, manusia atau toko bangunan? Iya kan? Nah, itulah kepercayaan yang model seperti itu. Repot. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus, masalah santet, kebiasaan itu enggak berlaku, sebab darah Yesus menutup bungkus saudara. Amin. Seperti itu. Nah, begini juga. Waktu saya pulang ke kampung, ya, waktu meninggal orang tua, ketika saya dari rumah berjalan ke kampung sebelah, saya bosan di rumah. Dalam suasana berduka, saya coba deh main ke kampung sebelah begitu untuk cuci mata. Saya coba. Ada di sana gereja tua. Saya pergi, kemudian saya bincang-bincang dengan ibu-ibu dan juga ada bapak-bapak di sana. Dipanggil. Saya dipanggil di kampung itu namanya Amos. Ya. Amos kapan datang? Oh, kemarin tante orang tua meninggal gini-gini. Tinggal di mana? Oh, di Jawa gitu. Jadi iseng-iseng saya bilang seperti ini. Biasanya kan bulan-bulan 10 udah hujan tuh di Sumatera. Hujan kemarau, hujan kemarau, hujan kemarau, seperti itu. Nah, biasanya itu bulan 9, bulan 10 pasti hujan. Saya iseng-iseng tanya, "Tante, di sini kemarau ya? Belum hujan-hujan." Terus mereka bilang, "Proyek, Pak." Proyek apa, Bu? Proyek pemerintah. Dalam hati saya, apa kaitannya proyek pemerintah? Saya berpikir teknologi. Siapa tahu ada semacam laser begitu, dipantulkan ke atas sehingga hujan tidak turun. Itu pikiran saya. Tapi saya penasaran ini. Proyek, hujan, proyek. Semakin penasaran, saya pulang gak damai. Saya tanya, maksudnya proyek apa, Bu? Begini, Pak. Bulan 9, bulan 10 masuk program proyek pemerintah bangun jalan di desa-desa. Maka hujan itu namanya disarang. Disarang itu panggil hujan supaya tidak turun, supaya proyek jalan. Loh, caranya bagaimana, Bu? Gitu. Itu kita punya celana dalam, ya. Itu, Pak, ditaruh di atas genteng celana dalam. Lalu hujan tidak turun. Saya semakin panas otak saya. Saya pikir ini cara dari apa ini? Bisa tanggal hujan tidak turun. Penasaran ini dari apa yang sudah dalam ini? Semakin saya mikir, loh, itu kan Jakarta banjir. Bagaimana kalau gubernur Jakarta rame-rame panggil masyarakat, ambil kolor semua celana dalam, taruh atas rumah, nggak ada banjir di Jakarta. Kalau itu benar, tapi ini kan mitos Bapak Ibu. Jadi katanya ada proyek taruh di atas genteng, hujan tidak turun. Pengertian apa ini? Itu orang desa. Nah, itu yang Tuhan maksud.
Kita tidak percaya kepada tukang-tukang sihir, santet-santet, dan guna-guna model seperti itu. Jadi kalau kita mau hujan tidak turun, hujan turun, toko diberkati, ekonomi diberkati, caranya bagaimana? Teguk lutut Anda. Teguk lutut Anda model seperti ini. Datang kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu. Setiap tetesan air matamu Tuhan perhitungkan. Amin. Itu solusinya. Itu solusinya. Lalu ada lagi nih, ini di Sumatera. Saya pernah tanya ke Bang Tasu, kalau di Nias itu apa sih model gaya seperti ini gitu. Ini di Sumatera ada, nggak tahu di Madura ada nggak ya? Nanti saya tolong diberitahu kalau ada, untuk nanti saya tulis untuk arsip untuk pembuatan tesis. Ya saya perlu itu kalau memang ada nanti saya gali. Di Sumatera begini. Kalau tangan ini gatal, katanya kan gatal. Caranya apa? Mau dapat uang. Itu di Sumatera begitu. Gatal tangan mau dapat uang. Loh, saya pikir di kampung kan banyak orang kena kusta. Gatal dari kepala sampai perut sampai paha, ini dapat apa? Kaya raya dong berarti, gatal semua itu. Dari ujung rambut sampai kaki gatal semua. Berarti kaya raya ini. Merujuk pada kalau gatal di sini dapat uang. Nah ini juga nggak benar. Tapi kalau kita mau dapat uang, caranya gampang. Bagaimana caranya? Kerja, amin. Bukan tangan gatal dapat uang, tapi kerja, doa, sembah Tuhan. Ini tangan gatal dapat uang. Orang kusta kaya raya dong berarti. Dari sini gatal semua, uang berjatuhan. Mitos lagi, gaib lagi. Ini yang dimaksud Tuhan. Orang-orang model seperti ini, tukang-tukang sihir, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi di sini orang semua percaya Yesus, amin. Orang percaya diberkati, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tinggal dua nih, tinggal dua ya, tinggal dua. Setelah tukang sihir, baru di sini ada penyembah berhala. Ya, penyembah berhala sesuatu yang menyita perhatian seseorang. Berhala itu sama juga dengan hobi, ya berhala itu ataupun idola. Apa yang menjadi idola kita itu bisa menjadi berhala. Saya pernah bilang dari mimbar ini begini, ketika Bapak Ibu berdiri di sini, lalu kemudian Yesus berdiri di sini, lalu kemudian di tengah-tengah saudara ada hal yang menghambat antara Anda dengan Yesus, itulah berhala. Berhala itu bisa tokomu, berhala bisa suamimu, berhala bisa istrimu, berhala bisa anak-anakmu, berhala bisa mobilmu, berhala bisa rumahmu, termasuk hobi saudara dan idola saudara bisa berhala. Maka itu penghambat, pembatas menembus kepada Tuhan Allah. Itu berhala. Maka cintailah Tuhan Allah. Allah itu esa, bukan yang lain. Tuhan yang terutama kita cintai. Semakin engkau mencintai Yesus, engkau semakin mencintai istri, itu otomatis Bapak Ibu. Semakin engkau mencintai Tuhan Yesus, semakin pula engkau mencintai suami. Itu otomatis, pasti. Tapi kalau ketika sudah mulai pudar cintamu kepada Tuhan, maka segala sesuatu pasti pudar. Itu rahasianya. Melekatlah pada pokok anggur yang benar. Itu tentang penyembah berhala. Tidak hanya untuk menyembah patung, bikin sesajen. Ya iya, di Bali banyak sesajen. Tetapi bukan hanya itu toh. Apa yang menghalangi Anda
sedang berdiri di hadapan Anda dan Yesus itu adalah berhala di hadapannya. Patahkan segala berhala itu. Yang terakhir dikatakan ayat terakhir itu, nah setelah tukang sihir, penyembah berhala dan semua apa dikatakan Bapak Ibu? Pendusta, ya. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua bagi orang-orang yang lahir satu kali, mati dua kali. Tapi kita orang percaya lahirnya dua kali, matinya satu kali. Kita bangkit, kita songsong Tuhan di sorga dan kerajaannya. Orang-orang pendusta tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Pendusta artinya orang yang berbicara namun tidak sesuai faktanya. Orang yang suka berdusta, sekarakter dengan iblis, karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Yohanes 8 ayat 44. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Allah menghendaki supaya tidak ada satupun yang binasa, namun kalaupun ada yang binasa, itu dikarenakan orang-orang yang tidak mau bertobat. Dan itu bukan kesalahan Tuhan, namun kesalahan diri sendiri, kebebalan diri sendiri. Kita masuk dalam sebuah kesimpulan malam ini. Setiap kita wajib menguji kehidupan kita. Jangan sampai kita binasa karena nafsu daging kita yang mau hidup sesuai dengan kemauan sendiri, Bapak Ibu. Hidup ini bukan kemauan sendiri, bukan sesuka hati kita. Sebab dikatakan setiap hidup kita wajib kita uji. Apakah hidup kita sudah terbuat dari emas, perak, atau permata? Maka hasil karyamu, hasil pekerjaanmu akan terbukti dan tidak dapat dibakar oleh api. Berbeda seperti rumput dan jerami. Begitu datang matahari lisut rumput itu dan api gampang membakarnya. Malam hari ini, apakah imanmu, apakah hidupmu sudah terbuat dari emas, perak, dan permata? Engkau yang tahu. Atau apakah hidupmu terbuat dari rumput dan jerami? Engkau yang tahu. Rumput dan jerami akan terbakar, tapi emas dan perak akan masuk dalam lumbungnya Allah. Jika Tuhan datang pada malam hari ini, apakah hidup saudara sudah seperti emas dan perak? Anda yang tahu. Saya tidak bisa menyelami hati saudara, tetapi yang pasti Tuhan ngomong, hiduplah seperti gadis bijaksana, yang dimana setiap malam, setiap waktu, setiap detik mereka memiliki pelita dan persediaan minyak. Kapan sang mempelai itu datang, Anda diangkat bersama-sama dengan dia. Waktunya seperti pencuri, Bapak Ibu. Kita nggak tahu besokkah, nantikah, tahun depankah, kita tidak mengerti. Yang pasti Tuhan pasti datang menjemput orang yang hidup seperti yang Dia kehendaki. Malam hari ini kita telah belajar ciri orang yang pasti masuk neraka. Seperti yang saya telah beberkan malam hari ini, ada tukang sihir, penyembah berhala, orang yang tidak percaya pasti masuk neraka. Maka malam ini mari hidup seperti yang Tuhan mau. Cari Tuhan, maka engkau akan hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Baik, malam hari ini kita siapkan akan hati kita. Kita masuk dalam pendamaian bersama dengan Allah lewat kuasa darah Tuhan. Malam hari ini kita telah mendengar firman Allah bersama-sama. Orang penakut, orang yang tidak percaya, orang
orang kecil, orang pembunuh, orang sundal, dan penyembah berhala tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau barangkali adakah di antara kita masih melekat tabiat-tabiat seperti ini? Lepaskan malam ini. Apa yang terikat di bumi terikat di sorga. Apa yang terlepas di bumi terlepas di sorga. Mari hambakan dirimu kepada Yesus. Neraka itu real, sorga itu real, Bapak Ibu. Mari berdamai dengan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan jika ada prinsip-prinsip ini yang masih melekat dalam diri umatnya. Buang segala bentuk-bentuk apapun kekejian di mata Tuhan malam ini. Cukup engkau datang kepadanya, percaya akan Tuhan. Dengan kuasa darahnya kita diampuni dan dikuduskan, disucikan dalam kehendaknya. Terima kasih Bapa buat firman malam ini. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Jamah hati kami, biar kami mengerti betapa besar kuasa darah Tuhan yang melampaui segala hal dalam hidup kami. Mari Tuhan, mari Bapa, jamah hati kami, supaya hati kami seperti hati Bapa, supaya hidup kami seperti emas, perak dan permata. Segala bentuk kuasa, bentuk-bentuk rumput, bentuk jerami, kami tolaknya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mengundang untuk tugas perjamuan maju ke depan.
kita bangkit berdiri semua. Kita akan masuk dalam perjamuan kudusnya. Marilah kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Siapkan iman hatimu kepada Tuhan, supaya perjamuan ini mendatangkan mujizat bagimu. Hampirilah Tuhan dengan iman percayamu, sebab kuasa darah Tuhan sangatlah hebat. Kuasa darah Tuhan sangatlah dahsyat. Tidak ada yang mampu menyamanyamakan faktor lain di dunia ini seperti darah Tuhan. Darah yang sanggup mengampuni dosa. Darah yang sanggup mengampuni segala kenajisan kita, pelanggaran kita. Dahulu kita orang-orang berdosa, sebab kita lahir dari ibu yang sudah berdosa pula. Tetapi Tuhan berkata, engkau harus lahir dari air dan roh, lahir dari Allah, dan tabiat dosa itu dipatahkan oleh kuasa darah Tuhan. Datang hampiri Tuhan dalam segala pergumulan. Percayalah, malam ini engkau alami mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkat roti melebihi kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti ini benar-benar persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian angkat cawan dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa anggur yang di dalam cawan ini benar-benar persekutuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Tetap dalam pengharapanmu kepada Tuhan. Kita percaya mujizat masih ada. Mujizat tetap sama. Mujizat tetap berlangsung. Hampiri Tuhan, hampiri Tuhan. Perjamuan kudusnya menjawab segala hidupmu pada malam ini. Haleluya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lewat perjamuan kudus ini memampukan engkau menangkap akan janji-janji Tuhan. Haleluya. Dengan darah Tuhan Yesus memampukan saudara menanggalkan tabiat-tabiat lama yang tidak berkenan di hadapannya.
berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan duduk kembali. Silakan untuk petugas persembahan untuk bersama diri dan akan sama-sama memberikan terbaik untuk persatuan tempat ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Saya minta saudara yang berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang benar menyadarkan kami untuk kembali ke jalan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih berkati Bapak Pendeta dan juga kami sidang jemaat-Mu ya Tuhan, untuk tetap setia sampai mati, untuk terus melayani Engkau Tuhan, tetap setia Tuhan. Serta kami akan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Engkau berikan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati dengan lipat kali ganda, dan berkati sepanjang minggu, sepanjang hari dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberi yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat memberi bersama berkat. Yeah.
kembali menabung, prepare persiapan untuk ibadah Natal yang akan diadakan mungkin di luar kota. Saya mengharapkan antusiasme jemaat untuk mensukseskan apa yang sudah diplanningkan, tapi semuanya kembali kepada kehendak Tuhan, bukan kehendak kita yang terjadi. Kita hanya berusaha, Tuhan Yesus yang menentukan. Terima kasih yang terus memberkati Bapak Ibu pada malam hari ini. Untuk doa berkat doa tutup kami serahkan pada Ibu Pendeta Mutiara Silakan. Baik, puji Tuhan, semua diberkati, amin. Yang kita terima pesan Tuhan pada hari ini adalah jangan sampai kita masuk di dalam golongan orang yang pasti masuk neraka, ya. Jadi oleh karena itu mari kita mempersiapkan hidup kita menjadi orang yang berani, ya, menjadi orang yang semakin setia kepada Tuhan, yang tidak keji, yang hidup kudus, yang tidak menyembah kepada berhala-berhala, dan yang tidak berdusta. Kita harus berusaha belajar untuk menjadi orang yang hidupnya jujur di hadapan Tuhan, amin. Mari kita berdoa, bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Syukur. Oleh karena itu kami selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Biar Engkau dapati kami menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang memusnahkan semua berhala-berhala dalam hidup kami, orang yang belajar untuk hidup jujur, hidup kudus, semakin dekat kepadamu, semakin mengenal Engkau, sehingga kami punya keberanian untuk percaya, punya keberanian untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa supaya seluruh jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan, semakin hari semakin belajar setia kepada Tuhan, semakin hari semakin mengerti kehendak Tuhan, semakin hari semakin mengerti rencana Tuhan, semakin hari semakin yakin dan memegang teguh firman Tuhan. Berkati kehidupan umatmu sepanjang minggu ini. Tuhan telah memberkati sepanjang minggu yang lalu. Kami mengucap syukur untuk segalanya itu Bapa, dan kami tahu kami akan hidup sepanjang minggu ini jikalau Tuhan memberkati kami, jikalau Tuhan menaungi kami dengan perlindungan-Mu. Kami akan selamat kemanapun kami melangkah. Sebab itu kami mengerahkan hati kami, mengangkat tangan kami, memohon curahan berkat Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami terima pada hari ini. Kami percaya ini adalah tubuh dan darah Yesus yang menyatu dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk percaya dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Tubuh dan darah-Mu yang menyatu dalam hidup
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara angkat hatimu kepada Tuhan kita. Kita terima berkat dari Bapa kita, sumber segala berkat. Haleluya. Haleluya Yesus. Diteranginya mata hatimu untuk melihat rencananya, dan dibuahnya mulut penuh dengan puji-pujian syukur kepada Tuhan. Dimahkotanya engkau dengan segala pikiran yang berkenan di hadapannya, dan ditolongnya engkau melakukan segala usaha pekerjaanmu sesuai dengan kehendaknya. Diberkatinya apa yang engkau kerjakan, dan dibuahnya engkau menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, silakan itu kita akan menaikkan doa Bapa kami sebelum kita mendengarkan doa ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan